Sejauh kaki melangkah Tuhan, banyak cobaan datang ku jalani. Hampir ku menyerah, aku tak sanggup berat beban ini. Engkaulah Tuhan, penolong hidupku. Aku masih ada sampai saat ini karena kemurahan-Mu. Engkaulah Bapa, penghibur hatiku. Terima kasih Tuhan, rencana-Mu yang terbaik di hidupku. Seiring waktu berjalan, Tuhan, harapanku temukan. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah.
mujizat menjadi nyata. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan.
Kami dari pengurus Serikat Duka Advent Kelurahan Imandi menyampaikan turut berduka cita atas beristirahatnya saudara Lexi Kairupan. Semoga istri Ibu Anita Kairupan Laraga bersama anak-anak Sharon dan Juang boleh mendapat penghiburan dari Tuhan tentunya. Tuhan memberkati. Amin. Hadirin sekalian, pelayat duka yang kami kasihi, Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara pemakaman dari almarhum Bapak Lexi Kairupan akan segera kita mulaikan. Mewakili keluarga yang berduka, saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Selamat mengikuti acara yang sudah disiapkan pada siang hari ini. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada pengurus Rukun Serikat Duka untuk boleh menyampaikan pengumuman atau informasi. Disilakan. Kalau tidak ada, kita akan ikuti doa buka acara yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan, Pendeta Daniel Rokot. Disilakan. Mari kita berdoa. Kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, ya Tuhan. Kami datang mencari Tuhan karena betapa besar hidup kami hanya bergantung kepada Tuhan. Kami datang memuji dan membesarkan nama Tuhan. Engkau layak menerima pujian, hormat, dan kuasa dari kami umat-umat-Mu. Di bangsal duka cita ini Tuhan, kami akan memulaikan acara pemakaman dari almarhum Bapak Lexi Kairupan. Untuk itu Tuhan, sebelum kami memulaikan acara ibadah pemakaman ini, kami datang mencari Tuhan. Kiranya Tuhan mau bersama-sama dengan ibadah pemakaman di hari ini, dari awal pertengahan sampai akhirnya boleh terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, bersama-sama dengan ibadah kami di sepanjang hari ini, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Disilakan duduk. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan ikuti lagu penghiburan dari keluarga besar Kairupan Laraga. Disilakan. Ia akan dibawakan langsung oleh sahabat dari almarhum
Bapak John Sarongson. Disilakan. Riwayat hidup almarhum Bapak Leksi Kehidupan. Almarhum Bapak Leksi Kehidupan dilahirkan pada tanggal 18 April 1968 di Kelurahan Imandi dari keluarga Kehidupan Lumangkung. Almarhum anak keempat dari 7 bersaudara. Almarhum menikah pada tanggal 18 Maret 1999 dengan Anita Laraga, menjadi keluarga Kehidupan Laraga dan dikaruniai 2 orang anak. Yang pertama bernama Seron Kehidupan, mahasiswa Universitas Kalabat semester 4, Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Yang kedua, anak yang kedua, Juan Seron Kehidupan, siswa kelas 10 IPS SMA Kalabat. Semasa hidup almarhum aktif dalam kegiatan organisasi kemasyarakatan dan sampai tutup usia almarhum tercatat sebagai sekretaris LPM Kelurahan Imandi. Almarhum juga aktif dalam pelayanan pekerjaan Tuhan sebagai majelis dan juga diakon. Riwayat pendidikan almarhum: SD Advent Imandi tamat tahun 1981, SMP Advent Imandi tamat tahun 1984, SMA Kristen Binoga tamat 1988, dan pada tahun 1992 almarhum mengikuti tugas belajar di Negeri Sakura, Jepang sebagai utusan Provinsi Sulawesi Utara dan lebih khusus daerah Bolaang Mongondo. Riwayat sakit: almarhum mengalami sakit pada tahun 2013 dan sampai diopname di Rumah Sakit Menempiah selama 8 hari. Dan kemudian almarhum kembali masuk Rumah Sakit Medika Jaya pada tanggal 3 Februari dan menjalani observasi selama 2 jam dan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Pebundayan selama 3 minggu dan dirujuk kembali ke Rumah Sakit Kando Malalayang selama hampir 2 minggu dan diagnosa gagal ginjal. Setelah 5 gagal ginjal stage 8 dan harus menjalani proses hemodialisa atau cuci darah. Namun almarhum menolak. Keluarga mengambil menjalani pengobatan alternatif selama beberapa waktu. Kemudian pada akhirnya pada bulan Agustus almarhum kembali dilarikan ke Rumah Sakit Adventeling Manado. Akhirnya keputusan terakhir, almarhum harus menjalani proses cuci darah. Semasa sakit di Manado, almarhum sempat diopname, keluar masuk rumah sakit. Rumah Sakit Kandau 1 kali, Rumah Sakit Siloam 2 kali, Rumah Sakit Advent 18 kali. Menjalani proses hemodialis, cuci darah sebanyak 275 kali. Dan akhirnya oleh almarhum pada sekitar 2 minggu yang lalu, almarhum mengambil keputusan berhenti menjalani proses cuci darah. Namun pada hari Sabtu tanggal 18
18 April 2020 almarhum dilarikan kembali ke rumah sakit Munumpia dan sempat koma di ruangan ICU selama 2 hari, dan oleh tenaga medis dokter rumah sakit mengatakan harus dirujuk kembali menjalankan proses cuci darah di rumah sakit Prof. Kando Malalayang. Namun almarhum meminta untuk pulang rumah. Akhirnya hari Rabu tanggal 22 April 2020 jam 3.45 almarhum menghembuskan nafas yang terakhir dengan tutup usia 52 tahun 4 hari. Demikianlah riwayat hidup almarhum Bapak Lexi Khairupan. Tuhan yang memberi, Tuhan pula yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih. Penulisan riwayat hidup dari almarhum, bahwa almarhum pernah mencatat sebagai sekretaris Jemaat Pionir Mandri, dan yang kedua di kelurahan almarhum juga pernah menjabat sebagai ketua Karang Taruna untuk kelurahan Imandi. Terima kasih untuk bacaan riwayat hidup. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian pelayat duka yang kami kasihi, kita akan mulaikan ibadah kita pada siang hari ini. Saya mengundang kita semua untuk boleh berdiri dan kita menyanyi bersama-sama membuka lagu Sion nomor 65, Janganlah Lewatkan Aku. Janganlah aku, ya penebusku, dengarkanlah seruanku, jangan lalani. Yesus, Yesus, dengar seruku, waktu menjemput umatmu, ingatlah aku. Biarkan aku menghadap, biarkan aku menghadap hampir tahtamu. Di sanalah aku harap, di sanalah aku harap dapat berkat-Mu. Yesus, Yesus, dengar seruku, waktu menjemput umatmu, ingatlah aku. Hanya dalam iman teguh, hanya dalam iman teguh, ku cari Engkau. Berdoa. Bapa Surgawi, kami menghampiri tahta hadirat-Mu, bersyukur di tengah duka yang dialami keluarga besar Khairupan Marga Maluna. Tuhan, di sini kami ada mengakui kebesaran dan kemahakuasaan-Mu. Engkau pencipta kami manusia fana adanya, dan Engkau telah mengizinkan beristirahatnya sementara saudara kami almarhum Bapak Lexi Khairupan. Sedianya kami akan memulaikan ibadah pemakaman penghiburan di sini. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu akan beracara dan menuntun jalannya ibadah hari ini. Mata acara yang akan kami jalani berjalan baik. Ibadah ini boleh memuliakan Tuhan. Hamba firman-Mu Pendeta Gosal, Engkau pakai gunakan dia hari ini
Kami semua dikuatkan, terlebih khusus keluarga, untuk tetap setia berharap bergantung kepadamu. Terima kasih. Kami serahkan ibadah ini dalam tangan kuasa dan pengendalian-Mu. Rahmat dan kuasa-Mu yang terjadi di tempat ini. Kami berdoa dan bermohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang kami kasihi, kita akan ikuti lagu pujian dari Jemaat Pionir Imandi. Disilakan. Ikuti khotbah penghiburan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Sami Gosal Amin selaku Ketua Daerah Misi Bola Mengondo, Mudo Indik dan Gorontalo. Disilakan. Salam sejahtera bagi kita sekalian, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati semua pelayat duka yang sudah hadir, pemerintah setempat dari Kelurahan Imandi, dan terlebih khusus keluarga yang sedang berduka cita, keluarga besar Khairupan Laraga, terlebih khusus istri dan anak-anak, orang tua yang ditinggalkan oleh almarhum. Pada saat ini kita berkumpul di tempat ini oleh karena tanpa diundang kita hadir oleh karena rasa kepedulian kita, walaupun dalam situasi saat ini yang sangat mencekam dunia oleh karena adanya virus corona, tapi kita bersyukur oleh karena Tuhan sudah menuntun langkah kita untuk datang bersama-sama dalam acara duka di tempat ini, bersama kita meringankan beban duka cita yang dialami oleh keluarga. Tentu saja kita semua yang hadir juga turut merasakan duka. Saya atas nama keluarga, bahkan juga atas nama organisasi gereja Masih Advent hari ke-7 daerah Misi Bola Mengondo Bersatu, Kecamatan Mudinding dan Provinsi Gorontalo menyampaikan rasa duka yang dalam untuk kepergian seorang anggota jemaat yang masih produktif dan juga yang setia kepada Tuhan. Namun Tuhan telah izinkan untuk dia beristirahat di dalam kematian untuk sementara. Dan oleh karena itu pada saat ini dalam duka yang dialami oleh istri, Ibu Ita dan juga anak-anak dan kita semua, tentu saja tidak ada penghiburan sejati yang kita bisa dapat selain kita datang kepada Tuhan. Tadi dalam lagu buka ayat berapa itu, Yesus penghiburku, ya kan? Ayat 4. Jadi penghiburan kita yang sejati adalah datangnya dari Tuhan Yesus, dari Allah kita. Oleh karena itu saya mau mengajak kita bersama beberapa menit ke depan kita merenungkan akan firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya mengajak kita tunduk kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa sumber penghiburan melalui Yesus Kristus yang Tuhan utus untuk menjadi juru selamat dunia ini. Itu duka cita yang kami rasakan bersama keluarga besar Khairupan Laraga pada saat ini, oleh karena Tuhan izinkan saudara kami beristirahat sementara dalam kematian, yaitu saudara Leksi Khairupan, mendatangkan duka cita bagi keluarga bahkan juga kami semua. Kami ingin untuk mencari kekuatan daripada-Mu Tuhan melalui firman Tuhan. Ketika kami belajar firman-Mu, kami mohon Roh Kudus dapat menolong kami sehingga kami dapat mengerti akan janji firman-Mu dan boleh memberikan kekuatan bagi kami semua, terutama bagi keluarga, istri, anak-anak yang ditinggalkan
untuk kuat dan tabah menghadapi semua ini. Terima kasih Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam Injil Yohanes pasal 5, Injil Yohanes pasal 5 ayatnya yang kelima, ayatnya yang ke-25, ayat 28 dan 29. Kalau saudara membawa kitab, mari kita buka bersama-sama. Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-25, dia katakan begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba, dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Kemudian ayat 28 dan 29. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba, bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Saudara, firman Tuhan menyatakan di sini ada dua kematian. Kalau saudara perhatikan dalam ayat 25, ini pada waktu Yesus berbicara kepada orang banyak waktu itu, dia katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba, dan sudah tiba. Nah itu, sudah tiba. Saatnya akan tiba dan itu sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Kalau saudara bandingkan ayat 28, jangan kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba, bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan. Kalau tadi dia bilang sudah tiba, sekarang dia bilang apa? Akan. Jadi saudara, dua ayat ini adalah berbicara dua kematian. Tapi saya mau menyatakan kepada saudara, ada 4 model mati, ada 4 kematian. Ya, mati yang pertama adalah mati suri. Ya, bagaimana tuh mati suri? Ya, dia belum bilang so mati sebentar, cuma sebentar. Oh, tiba-tiba dia apa? Dia bangun ulang. Sebenarnya dia belum apa itu? Dia belum mati betul itu. Baru orang bilang, so mati dia, ya kan? Itu namanya mati suri. Kemudian yang kedua adalah mati rasa. Bagaimana tuh mati rasa? Soalnya ada perasaan dia, ya kan? Ada orang mati begini, dia sudah datang, so mati rasa, ya kan? Nah, itu contoh, ya, mati rasa. Lalu yang ketiga adalah mati rohani. Bagaimana tuh mati rohani? Dia hidup bukan hidup dengan rohani, tapi cuma hidup dengan apa? Hidup dengan kejahatan. Hidup untuk dunia ini, bukan hidup untuk surga, bukan hidup untuk Tuhan. Tapi dia punya kehidupan adalah semata-mata penuh dengan apa? Kejahatan. Itulah mati rohani. Lalu saudara, yang berikut adalah mati tubuh. Jadi mati tubuh adalah mati seperti yang dialami oleh saudara Lexi saat ini. Ya. Nah, saya menyatakan kepada saudara bahwa di dalam ayat 25 dan ayat 28. Ayat 25 dia bilang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Ini bicara tentang soal mati apa ini? Mati rohani.
Ada banyak orang yang nyanda percaya Tuhan pada waktu itu. Mereka tidak percaya pada kebangkitan. Mereka hidup dengan mengikuti hawa nafsu mereka. Ada banyak ahli Taurat, orang-orang Farisi yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Dan Yesus katakan bahwa suatu saat akan tiba, dan itu sudah tiba sekarang. Ya, pada waktu Yesus berbicara, banyak orang akan mendengar suaranya, dan mereka yang mendengar suaranya akan apa? Akan hidup. Yesus berbicara di sini adalah berbicara soal mati rohani. Ayat 8, saudara, dia bilang, janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Ini dia bicara tentang kebangkitan orang-orang mati yang mati secara apa? Tubuh. Ya, ini memang sudah nak sadar dia. Sudah nak sadar. Jadi saudara, yang Yesus bicara sini adalah masalah mati rohani dan mati dalam soal kematian. Saudara, mati rohani ataupun mati secara badani, secara tubuh, kuasa Tuhan adalah kuasa yang membangkitkan, kuasa yang menghidupkan, dan kuasa yang mengubahkan. Ini saudara, firman Tuhan itu begitu berkuasa. Pada waktu dalam Matius pasal 8 ayat 23 sampai ayat yang ke-27, waktu Yesus dan murid-murid menyeberang di Danau Galilea, kemudian mereka dihantam oleh badai, saudara. Jadi bukan berarti bahwa ada bersama dengan Yesus kemudian orang senyak hadapi itu badai pencobaan, saudara. Oh, banyak tantangan. Murid-murid bersama dengan Yesus di atas perahu, mereka hadapi badai yang luar biasa. Tapi ada perbedaan antara murid-murid dan Yesus. Murid-murid, saudara, ketakutan. Mereka berusaha untuk menyelamatkan diri. Mereka buang semua barang-barang agar supaya mereka luput. Tapi Yesus, saudara, pada waktu badai, apa yang dibuat oleh Yesus? Yesus dalam keadaan tidur apa? Tidur tenang. Saudara, mati lampu. Oh. Jadi saudara, ada perbedaan menghadapi badai pencobaan. Murid-murid dalam keadaan panik, takut. Tapi Yesus, saudara, dia dalam keadaan apa? Tidur tenang. Orang harus ambil contoh seperti Yesus Kristus. Menghadapi badai, saudara, hadapi corona seperti ini, harus hadapi seperti siapa? Yesus Kristus. Orang hadapi dengan apa? Dengan tenang, saudara. Kemudian murid-murid ketakutan. Lalu mereka datang kepada Yesus untuk mereka ingat Yesus. Yesus sudah tidur. Lalu mereka bangunkan Yesus. Pada waktu datang kepada Yesus, Tuhan, kau tidak lihat orang ini dalam keadaan berbahaya? Lalu Yesus bilang, kenapa kamu takut, hai kamu kurang percaya? Lalu saudara, Yesus menghardik badai itu. Dia katakan, hai badai, tenanglah. Hai ombak, tenanglah. Seketika itu juga ombak dia apa? Tenang. Lalu murid-murid berkata, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Firman Tuhan, saudara. Yesus berkata, tenang. Angin dan danau, saudara, tenang. Luar biasa. Pada waktu dunia ini diciptakan, saudara, Tuhan hanya menciptakan dengan berfirman.
jadilah tumbuhan, jadi. Ya, jadilah ikan-ikan, jadi saudara. Hanya dengan berfirman saudara. Luar biasa. Dan ini dia katakan bahwa bahkan orang yang mati pun akan apa? Mendengar suaranya. Sedang orang yang mati saudara dengar, apalagi itu orang yang masih apa? Masih hidup. Kongsonya nak mendengar firman Tuhan saudara. Ya. Sedang orang mati saudara, so di dalam kubur dengar saudara itu suara Tuhan, apalagi orang yang apa? Orang yang masih hidup. Dalam Yohanes pasal 11 dia bicara tentang Lazarus yang sudah 4 hari mati dan sudah dikuburkan dan sudah busuk saudara. Lalu Yesus datang, lalu dia berkata saudara di muka kuburan Yesus, Lazarus keluar. Orang yang mati itu langsung apa saudara? Langsung keluar. Luar biasa. Firman Tuhan ajaib. Dan firman Tuhan itu adalah janji. Kita harus yakini akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini berkuasa untuk mengubah kehidupan dan berkuasa untuk memberikan kehidupan bagi kita. Pada waktu Yesus datang, dia akan berfirman kepada orang yang mati, maka orang yang mati akan keluar. Saudara, saya ingin untuk kita melihat dalam tulisan Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 51 sampai ayat 54. Dia katakan begini, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Wah, ini saudara Paulus bilang, aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya. Ya, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubahkan dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Sebab sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Luar biasa janji Tuhan ini. Paulus katakan, aku menyatakan suatu rahasia, bahwa kita semua tidak akan mati, ya, tapi akan diubah. Kenapa saudara? Oleh karena pada waktu Yesus datang akan ada orang yang belum sempat apa? Sempat mati. Kapan saudara kedatangan Yesus? Oh, menurut Alkitab Yesus segera datang. Lukas pasal 21 ayat 10 dan 11. Kata Yesus kepada mereka, gempa bumi akan terjadi di mana-mana. Lalu apa saudara? Akan ada bala apa? Sampar dan apa? Kelaparan. Apa itu sampar saudara? Ya, penyakit menular. Saya ada pikir-pikir tuh sampar itu termasuk ini apa? Covid corona. Ya. Jadi saudara, ini adalah penyakit akhir zaman. Dan saya percaya bahwa kita sudah ada di penghujung sejarah dunia. Dan tidak lama lagi Yesus segera datang. Dan saya berdoa kalau boleh tolong lewati ini penyakit corona, kemudian Yesus apa? Yesus datang. Dan orang semua tidak rasa itu apa? Kematian. Kalau boleh saudara, Tuhan datang segera, supaya orang tidak rasa itu kematian. Dia katakan bahwa rahasianya adalah kita semua, kita tidak akan mati semuanya,
tapi kita akan diubah dalam sekejap. Jadi pada waktu Yesus datang, nafkiri dibunyikan, orang-orang mati mendengar akan suara Tuhan, dan saudara, mereka akan dibangkitkan, dan kita akan diubah. Saudara, diubah dalam sekejap. Bagaimana itu sekejap, saudara? Cuma pipit mata saja, sedikit saja, kita sudah diubahkan. Ya, diubahkan dari tubuh yang bisa sakit kepada tubuh yang tidak akan pernah sakit. Diubahkan dari tubuh yang bisa mati kepada tubuh yang tidak akan mati. Diubahkan dari tubuh yang cacat akan diubahkan pada tubuh yang yang sempurna. Kapan itu terjadi? Adalah pada waktu Yesus datang. Itulah sebabnya dia katakan, setelah semua sudah mengenakan tubuh yang baka ini, maka berfirmanlah, dia katakan, genaplah firman-Nya, dikatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Yesus sudah kalahkan maut. Jadi saudara, maut tidak berkuasa lagi untuk kita umat-umatnya. Itulah sebabnya saudara, itu corona saya ganti saudara, itu corona, yaitu Christ our righteousness of all nation. Artinya Kristus kebenaran kita untuk segala bangsa. Lalu saudara, COVID, biasa COVID singkatan dari apa? Ya, coronavirus disease, artinya penyakit virus corona. Karena dia muncul tahun 2019, jadi dia pakai COVID-19, ya kan? Tapi saudara, COVID ini saya ganti dengan Christ our victory in the dead. Jadi Kristus adalah kemenangan kita di dalam kematian. Yesus yang sudah melewati kematian dan dia telah bangkit untuk semua manusia, maka maut telah ditelan. Di manakah sengat maut? Tidak ada lagi. Yesus sudah mengalahkan maut. Itulah sebabnya di dalam ayat yang ke-58 dikatakan begini, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Saudara, setelah Paulus dia bicara sepanjang satu pasal dalam 1 Korintus 15, dia akhiri saudara, dia bicara tentang kebangkitan. Lalu saudara, dia akhiri dengan berdiri teguh, jangan jangan goyah. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, tetap setia, karena persekutuan dengan Tuhan jerih payah kita tidak akan kita tidak akan sia-sia. Saudara, kita tetap yakin akan janji Tuhan. Kita percaya